Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertama-tama, tidak lupa kami panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Yang terhormat Bapak Muhammad Raffi Aditya selaku pengajar mapel kimia. Saya Muhammad Fahri Ramadan dan bersama saya anggota-anggota saya. Bab pertama akan dibacakan oleh Ananda Kahfi. Bab kedua akan dibacakan oleh Hinta. Bab ketiga akan dibacakan oleh Aul. Bab 4 akan dibacakan oleh Muhammad Fadli. Bab 5 akan dibacakan oleh Teddy. Yang pertama adalah latar belakang. Kondisi saat ini masih harus diwaspadai. Berbagai protokol yang ketat sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Selain dua hal itu, ada satu hal yang juga sudah melekat pada diri kita saat pandemi, yaitu hand sanitizer. Pemakaiannya yang praktis menjadi pilihan semua orang ketika berada di luar. Hand sanitizer sendiri adalah produk yang membersih tangan yang berbasis alkohol dan bisa berbentuk gel atau cairan. Meskipun berbasis alkohol, hand sanitizer juga bisa berasal dari bahan alami seperti dari tanaman. Namun, kebanyakan dari kita lebih sering melihat hand sanitizer dengan menggunakan bahan kimia daripada bahan alami. Penyebabnya bisa dari komposisi. Hand sanitizer dengan bahan kimia lebih unggul daripada bahan alami. Selain itu, penyebab lainnya adalah keberadaannya. Hand sanitizer buatan dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita, berbeda dengan bahan alami yang cukup sulit untuk menemukannya. Pada akhirnya, cara untuk mendapatkannya adalah dengan membuatnya sendiri. Walaupun kita sering menganggap bahwa bahan alami lebih baik daripada bahan kimia, tetapi dalam konteks ini, bahan kimialah yang justru lebih unggul daripada bahan alami. Meskipun begitu, kami akan mencoba untuk membuktikan keefektifan antara hand sanitizer alami tanpa bahan kimia seperti alkohol dengan hand sanitizer buatan yang menggunakan alkohol. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kami yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hand sanitizer alami? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hand sanitizer buatan? Dan yang ketiga, manakah yang lebih efektif dari kedua bahan dalam membunuh bakteri dan juga jamur? Lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari laporan kami antara lain, yang pertama, mengetahui yang dimaksud dengan hand sanitizer alami. Yang kedua, mengetahui yang dimaksud dengan hand sanitizer buatan. Dan yang ketiga, mengetahui perbandingan efektivitas dari kedua bahan dalam membunuh bakteri serta jamur. 2.1 Pengertian hand sanitizer dan keefektifannya. Hand sanitizer adalah produk yang pembersih tangan yang berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan. Tingkat alkohol yang digunakan dalam hand sanitizer juga harus memiliki takaran tepat. Menurut WHO, kandungan alkohol yang tepat untuk membunuh kuman adalah 60%. Meskipun dasar dari bahan hand sanitizer adalah alkohol, terdapat hand sanitizer yang berbahan alami dan tanpa menggunakan alkohol. Walaupun produk ini digunakan untuk membersihkan tangan dari kuman dan bakteri, tetapi nyatanya pengaruh hand sanitizer belum mampu menyaingi keefektifan mencuci tangan dengan sabun. Karena beberapa kuman belum mampu dihilangkan dengan hanya mencuci tangan dengan hand sanitizer, seperti Cryptosporidium, norovirus, dan Clostridium difficile. Kuman-kuman seperti ini hanya bisa dihilangkan dengan mencuci tangan dengan sabun. Namun dengan begitu, hand sanitizer efektif ketika berada di situasi di mana kita tidak bisa menemukan tempat untuk mencuci tangan. 2.2 Bahan alami dalam pembuatan hand sanitizer. Bahan alami adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar, baik yang memiliki karakteristik keras maupun lunak. Dalam pembuatan hand sanitizer alami, bahan yang digunakan adalah bahan alam berupa tumbuhan. Contohnya seperti daun sirih, daun kemangi, lidah buaya, daun serai, lemon, dan jeruk nipis. Bahan-bahan tersebut nantinya akan dikombinasikan dan dijadikan bahan hand sanitizer alami.
Contoh dari hand sanitizer alami adalah campuran dari bahan daun sirih dan juga jeruk nipis. Dua titik tiga bahan buatan dalam pembuatan hand sanitizer. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Bahan buatan dalam hand sanitizer menggunakan bahan-bahan buatan seperti etanol, gliserol, hidrogen peroksida, isopropil alkohol, dan air steril. Sama seperti hand sanitizer alami, bahan-bahan tersebut akan dikombinasikan sehingga menghasilkan hand sanitizer buatan. Contohnya seperti hand sanitizer dari campuran gliserol, etanol, hidrogen peroksida, dan juga air steril. 2.4 Kerangka berpikir dari keefektifan hand sanitizer alami dan buatan terhadap pertumbuhan bakteri dan jamur. 1. Bahan yang terkandung dalam hand sanitizer alami. 2. Bahan yang terkandung dalam hand sanitizer buatan. 3. Keefektifan hand sanitizer alami dalam membunuh bakteri dan jamur. 4. Keefektifan hand sanitizer buatan dalam membunuh bakteri dan jamur. 5. Dampak hand sanitizer alami dan buatan terhadap kesehatan tubuh. 2.5 Hipotesis. Hipotesis pada percobaan ini adalah bahan dalam hand sanitizer berpengaruh dalam membunuh bakteri dan juga jamur, dan bahan buatan dalam hand sanitizer lebih ampuh dalam membunuh bakteri dan juga jamur daripada bahan alami. Selanjutnya ada bab 3, bagian metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian kami dilaksanakan di bulan September, yaitu pada tanggal 14 September sampai 23 September 2022. Adapun metodologi yang kami gunakan adalah metode eksperimental. Dalam hal ini, kami akan menguji pengaruh variabel dengan variabel lainnya, sehingga akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian kesimpulan tersebut akan masuk dalam analisis data. 3.2 Alat dan bahan. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan antara lain hand sanitizer alami dengan bahan daun sirih dan juga jeruk nipis, dan hand sanitizer buatan dengan kandungan 70% alkohol, air, karbomer, teh, dan gliserin. Sedangkan bahan lainnya kami menggunakan donat. Untuk alat, kami menggunakan plastik pembungkus roti. 3.3 Prosedur. Hal yang kami lakukan untuk melakukan eksperimen terbagi menjadi beberapa langkah, antara lain 1. Membagi satu buah donat menjadi 2 bagian. Dalam hal ini, pembagian donat tidak sama agar dapat membedakan sampel. Kemudian donat tersebut kami usapkan kepada tangan yang sudah disemprotkan dengan hand sanitizer alami dan juga buatan. Kemudian setelah diusapkan, donat tersebut dimasukkan ke dalam plastik pembungkus roti, kemudian ditunggu untuk beberapa hari. 3.4 Data yang diperoleh. Data yang kami dapatkan menggunakan data primer dan juga data sekunder, di mana data primer berupa eksperimen secara langsung dan data sekunder digunakan sebagai pendukung. Adapun data yang kami peroleh antara lain: A. Komposisi hand sanitizer alami, yaitu daun sirih dan juga jeruk nipis. Yang B. Komposisi hand sanitizer buatan, yaitu 70% alkohol, air, karbomer, teh, dan gliserin. Bab 4 Analisis data. 4.1 Perbedaan keefektifan bahan hand sanitizer alami dan buatan dalam membunuh bakteri dan jamur. Seperti yang terlihat dari percobaan, bahwa hand sanitizer buatan lebih unggul dalam membunuh kuman dan juga bakteri. Perbedaan dengan hand sanitizer alami juga cukup kontras, di mana setelah 9 hari eksperimen, donat dengan hand sanitizer buatan masih sama dengan donat di awal eksperimen. Sangat berbeda dengan donat dengan hand sanitizer alami yang sudah mengalami penjamuran yang sudah parah. Hal itu bisa terjadi karena hand sanitizer buatan mengandung alkohol. Alkohol dalam hand sanitizer bisa membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Kandungan lainnya dalam hand sanitizer buatan seperti gliserin juga membantu dalam membunuh bakteri dan juga jamur pada donat. Sedangkan hand sanitizer alami tidak mengandung alkohol dan bahan buatan lainnya. Meskipun daun sirih dan daun jeruk nipis mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh bakteri dan jamur, nyatanya zat tersebut belum mampu menyaingi bahan yang terdapat pada hand sanitizer buatan. Selanjutnya 4.2 Perbedaan keberadaan hand sanitizer alami dan buatan dalam lingkungan sekitar. Perbedaan lainnya yang membuat hand sanitizer buatan lebih unggul daripada hand sanitizer alami adalah cara mendapatkannya.
hand sanitizer buatan lebih sering kita temui daripada hand sanitizer alami. Hand sanitizer buatan banyak kita temui di toko-toko di lingkungan sekitar kita. Berbeda dengan hand sanitizer alami yang sangat jarang kita temui. Pada akhirnya kita harus membuat hand sanitizer alami secara mandiri. Meskipun bahan yang terdapat pada hand sanitizer alami lebih mudah didapatkan, tetapi keefektifannya masih kalah dengan hand sanitizer buatan. Karena hand sanitizer buatan juga sudah melewati proses yang tidak mudah, mulai dari menentukan bahan dan takaran yang tepat agar efektif membunuh bakteri. Pembuatan hand sanitizer alami tidak memiliki bahan dan takaran yang tepat sehingga keefektifannya masih belum bisa menyaingi hand sanitizer buatan. Dan buatan terhadap kesehatan tubuh. A. Menyebabkan resistensi bakteri. Antibiotik yang terkandung dalam hand sanitizer memang efektif melawan bakteri. Namun kandungan tridosan dalam gel pembersih tangan yang berfungsi sebagai antibakteri dipercaya oleh pakar medis berperan besar membuat bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. B. Kulit kering. Salah satu efek samping umum yang pasti dialami setiap orang yang menggunakan hand sanitizer berlebihan adalah kulit kering. Hal ini karena kandungan alkohol di dalam gel pembersih tangan ini bisa mengikis kelembapan kulit. Akibatnya kulit jadi terasa kering, pecah-pecah, bahkan timbul eksim pada orang yang dengan kulit sensitif. C. Risiko diare meningkat secara alami. Di berbagai bagian tubuh sebenarnya terdapat ekosistem mikroorganisme termasuk bakteri. Mikroorganisme ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, mencegah infeksi, dan melawan bakteri jahat. Nah, hand sanitizer mampu membunuh semua jenis bakteri pada kulit termasuk yang baik. Bab 5. Penutup. Penggunaan hand sanitizer dengan bahan alami dengan bahan daun sirih dan jeruk nipis dan hand sanitizer berbahan alkohol memiliki fungsional yang sama, tetapi hanya saja penggunaan hand sanitizer dengan berbahan alkohol lebih efektif dalam membunuh bakteri dan juga jamur pada objek yang diteliti. Dengan demikian, walaupun penggunaannya sama, tetapi hand sanitizer dengan berbahan alkohol lah yang lebih efektif. 5.2 Saran. Di masa pandemi saat ini, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan kita, karena semua tangan kita salah satu yang bisa membuat tangan kita bersih adalah menggunakan hand sanitizer dengan efektif dalam membunuh bakteri dan juga jamur pada objek yang diteliti. Dengan demikian, walaupun penggunaannya sama, tetapi hand sanitizer dengan berbahan alkohol lah yang lebih efektif. 5.2 Saran. Di masa pandemi saat ini, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan kita, karena semua tangan kita salah satu yang bisa membuat tangan kita bersih adalah menggunakan hand sanitizer dengan beraktivitas. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.